Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah untuk bisa berkumpul belajar bersama di kelas yang kita cintai. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Ustadz minta Nopal ya. Ya, Nopal untuk pimpin doa terus ya, Pak. Uskut diam. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Murojaah surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahul alim. Baik ya, terima kasih Nopal ya. Nopal ini anak-anak yang selalu datang pagi-pagi ya, datang ke sekolah, merupakan suatu sikap kedisiplinan dan yang lainnya untuk patut dicontoh. Baik, siapa yang hadir hari ini? Dio, terus yang lagi? Bibi, Harira, Raya, Raya ya. Kita doakan teman antum yang tidak hadir, ada yang sakit ya. Ada yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Ada juga yang teman antum namanya kebanjiran, kita doakan semoga diberikan kesabaran menghadapi musibah ini, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, Ustaz mohon izin ya, buka maskernya ya. Oke, baik. Untuk pelajaran kita hari ini sebelum mulai, pertama Ustaz pengen mengecek kesiapan belajarnya. Pertama bukunya, coba lihat bukunya ada, Masya Allah ada semua ya. Oke, selanjutnya alat tulisnya ada. Alhamdulillah, angkat tangan coba, pengen lihat. Nah, mantap ya. Oke, turunkan. Baik. Nah, kali ini anak-anak semuanya kita akan belajar di tema 4. Apa judulnya? Subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku ya. Baik, untuk tema 4 ini silakan anak semuanya untuk melihat ya. Nah, tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuan yang pertama yaitu diharapkan antum semua mampu memberikan penilaian cerita ya. Kemudian bisa menjelaskan penilaian cerita dengan secara lisan ya. Kemudian mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Selanjutnya memberikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah terhadap lingkungan ya. Selanjutnya mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan
dalam suatu kegiatan ekonomi dengan rinci. Yang terakhir, menuliskan contoh pekerjaan suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Itu untuk ujian pelajaran kita kali ini ya. Supaya nggak tegang-tegang amat, coba Ustaz pengen lihat konsentrasinya. Tepu SDIT. Oke, santai aja ya. Baik, ini tujuan pembelajaran kita ya. Nih, selanjutnya silakan anak Ustaz semuanya buka buku ya. Nah, lihat tuh. Bacalah teks singkat yang ada di buku Bupena halaman 25. Tentang apa? Pak Kadir. Coba lihat tentang Pak Kadir. Silakan dibaca ya, ada teks itu kan, teks singkat tentang Pak Kadir ya. Dibaca semuanya. Menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desa untuk bergotong royong tetap sesuai berjalan. Sudah dibaca teksnya? Sudah ya. Baik, dengan membaca insya Allah ya akan memudahkan kita ya dalam meraih ilmu pengetahuan. Karena dengan membaca insya Allah akan membuka jendela wawasan kita semua. Nah, Ustaz semuanya, dari penggalan cerita ini ya, cerita Pak Kadir. Tentunya kita pernah belajar di pertemuan selanjutnya tentang tokoh ya, tokoh, kemudian peristiwa dan inti cerita. Siapa tokoh di sini? Pak Kadir. Tokoh itu adalah pelaku ya, sebagaimana sudah kita pelajari di pemeran di pertemuan sebelumnya. Baik, Ustaz semuanya. Selanjutnya silakan perhatikan ini. Nah, ya. Inti cerita dalam buku sastra ya. Pertanyaannya, apa itu buku sastra? Buku sastra adalah semua buku yang berisi perasaan kemanusiaan, kebenaran dan berpolar kesucian. Nah, apa saja contohnya? Coba bacakan Farid. Iya, jadi ini adalah contoh buku sastra ya. Seperti apa buku sastra itu contohnya? Nih contohnya ya. Ini ada novel ya. Novel ini adalah termasuk buku sastra ya. Kemudian ini adalah buku dongeng ya. Dongeng anak hebat ya. Kumpulan kisah budi pekerti. Jadi ini adalah buku sastra. Coba antum amati itu ya. Apa yang terlihat dari ini ya. Coba perhatikan. Dia mati ya. Sekarang saya tanya sama Pak Is. Buku yang pertama judulnya apa Is? Samping kiri Is. Buku Laskar Pelangi ya. Karya Andrea Hirata. Ini sangat terkenal sekali novel ini ya. Memotivasi sekali, terutama untuk motivasi ya anak untuk meraih impian. Ya, kenapa? Ini Andrea Hirata. Kenapa? Ya, ini ada di Gramedia, di toko-toko buku ada. Ini sangat bermanfaat sekali ya, buku motivasi. Ya itu ya, motivasi untuk meraih kesuksesan. Ini gambar ini menggambarkan bahwa seorang anak ini melihat masa depannya tuh ya. Yang lain sibuk dalam bermain, dia sibuk memikirkan masa depan. Itulah itu. Ya, kalau antum ingin meraih keberhasilan, tinggalkan dulu kesenangan ya. Pikirkan masa depan antum, mulai belajar dengan giat seperti itu ya. Jadi itu gambarnya. Sekarang kita lihat lagi yang selanjutnya. Coba dari penggalan cerita Pak Kadir, coba amati. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Ya, namun berkat kerja kerasnya hasil sawah tersebut dapat menghidupi
keluarganya. Suatu ketika wabah hama, ya penyakit dia, menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang. Ya, akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitannya. Oke, pertanyaan Ustaz. Ya. Untuk yang bisa jawab, tunjuk tangan. Siapa tokoh dari karakter ini? Tangan kanan dong ya. Coba Arif. Pak Kadir kan? Para petani yang lain, betul? Oke, sekarang selanjutnya yang Banat dulu ya. Ini peristiwa ini menggambarkan apa? Coba Repa. Terjadi serangan hama di sawah petani, itu adalah peristiwanya. Selanjutnya inti cerita, saya akan Azam, Pasang. Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama, namun berkat kerja keras dan kerja sama mereka kesulitan tersebut dapat diatasi. Iya, berkat kerjasama dan pantang menyerah, ya, mereka akhirnya berhasil mengatasi kesulitan. Itu kalau antum berusaha, insya Allah bisa. Ya, itu adalah penggalan ceritanya. Menurut antum nih, ya, dari cerita ini apa yang pelajaran untuk kita? Apa? Yang mau menyampaikan pendapat Odi? Bekerja sama untuk meraih kesuksesan. Apa lagi Ica? Pantang menyerah, Arif. Pantang menyerah walaupun, ya pokoknya pantang menyerah ya. Atau apa? Iya, iya. Intinya kita harus berusaha terus ya, berusaha terus meskipun kita mendapatkan cobaan, tetap kita akan berusaha terus. Nah, maksud semuanya, selanjutnya ya. Nah, dari peristiwa Pak Kadir tadi, yang bekerja di mana Pak Kadir? Di sawah, ya. Coba lihat apa hubungannya sama pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan di sawah. Teknologi apa yang ada di sawah? Coba tunjuk tangan. Sayuran. Teknologi yang ada di sawah. Penyiram otomatis. Apa lagi? Teknologi yang ada di sawah. Pemotong rumput otomatis. Memotong rumput di sawah, anak. Di sawah apa? Ada yang mau berlomba? Teknologi, ya, kayak traktor gitu. Ayo, coba. Ya, penggiling padi. Kemudian ada itu nanam padi otomatis tuh, ya. Itu kemudian apa itu? Ada pemotong padi. Ya, kalau mungkin menurut Odi tadi pemotong padi ya, dia. Ya, kayak gitu. Itu teknologi. Bahkan di Jepang itu lah ya, mereka itu langsung masuk ke karung, bahkan ada yang langsung jadi beras. Itu canggih sekali teknologinya. Nah, apa dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam? Coba kita lihat, ya. Salah satunya yaitu kincir angin, ya. Itu. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ya. Sekarang Ustaz pengen melihatkan 1-2 video. Atau Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Sistem ini merupakan penentu posisi berbasis nelayan sudah mengikuti GPS, dari dapat posisi ikan, sudah tahu ikan di mana ya. perairan laut. Ini nggak asal mancing-mancing aja. Kalian dapat menandai Iya. seperti tempat kapal farang, tempat kapal karam, tempat yang dangkal, dan dengan begitu tentunya dapat menghemat penggunaan bahan bakar pada kapal
Kalau misalkan yang sekiranya bisa merusak perahu laut. Nah, anak soleh dan soleha, Oh ya. GPS ini juga bisa digunakan oleh kalian. Dengan begitu bisa mengetahui koordinasi yang muncul, arah dan kecepatan kapal. Saat ini hancur. Nah, dampak negatifnya Dua, terumbu karang akan hancur, atau ikan akan mati. Ya, agar keseimbangan alam terjaga, ya, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Ya, pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Selanjutnya, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Ya, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Selanjutnya lah, Yang ketiga, tidak menggunakan ukat harimau. Dan yang keempat, memperlihatkan Nah. atau menunjukkan. Ya, itulah video tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Ya, ini adalah videonya. Oke, sekarang Ustaz nanya sama Raihan. Kalau misalkan kita ya menggunakan bom untuk mencari ikan, menurut antum ikannya bakal cepat habis atau tidak? Kenapa cepat habis? Apa ini yang menurut antum yang menyebabkan rusak dari bom itu? Ikan-ikan akan mati, kemudian terumbu karang akan banyak rusak, makanannya banyak habis. Jadi itu ya, itu mengenai video kita kali ini. Itu ya. Baik, selanjutnya ya, kesimpulan yang kita ambil yaitu jangan sesekali ya menggunakan bahan peledak. Kesimpulan kita ya, apalagi menggunakan ukat harimau, itu bisa merusak. Halaman 28, jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ya. Ini pekerjaan apa? Mengambil ikan itu pekerjaannya sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan. Nah, kali ini kita akan membagi per kelompok per meja ya. Jadi tugasnya adalah pertama menyusun skema. Misalkan dia di gambar itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan kali ini saya akan bagikan. Antum cukup nomor 1 sebagai apa, nomor 2 sebagai apa, nomor 3 sebagai apa, nomor 4 sebagai apa, dan nomor 5 sebagai apa. Pertama, kemudian tulis kegiatannya apakah sebagai produksi, distribusi, dan konsumsi. Gambar nomor berapa, jenis pekerjaannya, ya, paham? Oke. Ini ya, berdua teman sebangku saja. Ya. Oke, itu tugasnya sudah dapat semua? Pertama, ya, antum tulis nomornya berurutan. Kemudian, ya, di kolom di tabel itu tulis, ya, tulis kegiatannya apa? Sama yang ada di buku antum, yang ada di buku sini, ya. Produksi, distribusi, gambarnya nomor berapa, jenis pekerjaannya apa? Oke, silakan dikerjakan. Mana yang pertama? Ini yang pertama. Ya. Kamu tidak Ini nampak. bukan- biar bisa makan ini kan terakhir. Antum tidak nampak. Pertama, ini yang mana pertama? Ini yang pertama. Oke, yang kedua ini. Masa panen duluan gitu ini? Nah, itu. Terus? Baik, itu usah. Yang pertama apa namanya yang pertama? Pertama. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Tulis misalnya kegiatan yang 1 distribusi, gambarnya apa? Ya, tulis nomor 1 misalkan nomornya
selanjutnya mari kita yang pertama tampil. Silakan dari Naufal dan Odi maju ke depan. Baik teman-teman semuanya, yang anak masuk semuanya. Sekarang mari kita dengarkan penyampaian dari kelompoknya Odi dan Naufal ya. Silakan. Nomor 1, kegiatan ekonomi. Kelompok kami akan menyampaikan kegiatan ekonomi produksi. Gambar petani menanam. Jenis pekerjaan petani. Nomor 2, kegiatan ekonomi. Gambar petani panen pagi. Gambar petani. Nomor 3, kegiatan ekonomi mengantar beras. Oke, udah selesai ya. Halo. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ya, Ri, silakan Ri. Kegiatan ekonomi konsumsi. Sebagai dia apa? Makan ya. Makan nasi. Jadi dia makan nasi itu ya. Biar sehat. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Odi dan Naufal. Jadi itu ya. Itu adalah kegiatan ekonomi ya. Oke. Silakan, terima kasih Odi. Setiap jenis pekerjaan itu ada semua. Kayak ini semuanya pekerjaan sebagai produksi yang menghasilkan barang ya. Termasuk produksi, baru yang ini distribusi, yang ini Konsumsi. di sini, Konsumsi. di sini distribusi, yang ini ya. Baru yang ini konsumsi, yang mengkonsumsi. Jadi itu jenis pekerjaan ya. Baik, mungkin itu saja untuk pembelajaran. Untuk selanjutnya ya, evaluasi kita selanjutnya masing-masing akan dapat tugas ya, evaluasi kita. Ini adalah soal evaluasi ya, soal evaluasi. Baik, silakan itu dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, silakan ketua kelas untuk mengambil jawaban dari teman antum. Baik, terima kasih Odi. Ya, baik, ada yang mau menyimpulkan tentang kegiatan kita hari ini? Yang pertama coba kita simpulkan. Apa Repa? Yang pertama tentang dampak teknologi bagi keseimbangan alam. Yang kedua tadi jenis pekerjaan yang pertama tadi apa? Yang pertama inti dari cerita sastra ya. Jadi banyak-banyak belajar di rumah ya. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita kali ini ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, dengan semangat yang baru. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.